pertanian itu nggak bisa jalan sendiri. Pertanian harus kita tangani secara bersama-sama, karena pertanian itu menjadi sesuatu yang memenuhi kebutuhan keseharian apa saja. Mau industri yang berbasis pertanian pasti membutuhkan supply chain yang setiap saat gitu. Nah, oleh karena itu memang pertanian terbuka banget untuk kerjasama semua kementerian, lebih khusus Menteri BUMN yang memang ada kaitannya. Ada 3 hal yang memang holding pertanian BUMN pangan itu bisa masuk di kami. Yang kan gini, Iva, semua BUMN yang ada di sana itu sebenarnya dulu BUMN Kementerian Pertanian, dan di saat bersama Kementerian Pertanian semua berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang cukup bagus. Itu. Oleh karena itu sudah benar Pak Menteri BUMN bersama kami selalu mengaitkan sekarang jalan-jalan BUMN yang terkait dengan pangan. Salah satunya berdikari sudah jalan dengan baik, khusus untuk peternakan, pangan lainnya akan jalan. Tentu saja di pertanian itu ada yang berkait dengan budidaya atau pertanaman. Dari sana saja bibitnya tentu dibutuhkan upaya-upaya sama-sama sehingga bibit tersedia dengan cepat. Karena kita tidak bisa menyesuaikan alam, artinya alam menyesuaikan dengan kita, nggak bisa. Kita harus menyesuaikan alam. Kalau sekarang sudah waktunya tanam, bibitnya harus siap. Nah, di sanalah peranan holding BUMN itu harus siap. Sesudah itu bagaimana mempaskakan setelah mereka panen. Tentu sudah harus holding ini masuk mengintervensi itu sehingga mendapatkan kualitas pangan yang tersedia dengan baik. Salah satunya kalau hujan tentu membutuhkan dryer, membutuhkan pergunangan yang baik, dan di situ ada margin keuntungan yang saling menguntungkan dengan petani. Yang ketiga, ya orang semua butuh pertanian, oleh karena itu pasti ini menjadi bisnis yang cukup baik. Nah, kita berharap BUMN adalah penyangga negara, penyangga pemerintah sehingga bisa menjaga stabilisasi harga yang ada atau nilai pembelian lahan pertanian, produk pertanian itu tidak jatuh karena ada BUMN yang siap menyangganya. Pada saat panen tentu saja karena produksi melimpah, harga cenderung turun. Pada saat hujan banyak tentu cabai jadi masalah. Nah, peranannya BUMN itu berada di situ menjadi stabilisator dari harga untuk mempersiapkan antara mempertemukan antara supply and demand. Produktivitas ketersediaan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, BNM harus menyerapnya, dan kemudian dia yang memarketkan itu atau memasarkan hasil-hasil pertanian untuk tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak rendah sehingga petani kita menjadi rugi dalam melaksanakan produktivitas pertaniannya. Intinya, holding BUMN pangan bagi Menteri Pertanian dan bagi petani sangat diuntungkan. Oleh karena itu jalannya harus bersama-sama dengan kami. Baik. Pak Syahrul, tapi yang cukup berbeda begitu ya dengan pembentukan holding di sektor pertanian ini adalah dengan di mergernya begitu ya, 6 perusahaan BUMN menjadi 3 begitu, salah satunya adalah PT Pertani dan PT Sanghyang Serina. Ini seperti apa tanggapan dari Kementerian Pertanian sendiri, Pak? Saya kira menurut saya ini langkah yang cukup positif. Karena tentu masing-masing BUMN yang ada yang diholdingkan itu memiliki aset-aset yang bisa disatukan. Tentu memiliki juga utang-utang yang harus disatukan. Tetapi lebih bagus di merger seperti itu sehingga serangannya kepada pertanian ada kekuatannya bisa menyatu bersama-sama kami menghadapi berbagai kebutuhan. Ingat tadi, kebutuhan pertanian itu ada di budidaya. Kebutuhan pertanian itu ada di pasca panen. Kebutuhan pertanian itu ada di pasar atau penjualan. Kalau tiga-tiganya ini BUMN yang ada bisa bermain dengan baik,
selain dia bisa mendapatkan keuntungan bagi BUMN-nya sendiri, petani bisa dapat kepastian dari harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan hal lain, ya itu untuk menghindari terjadinya spekulasi-spekulasi bagi petani sendiri sehingga dia dirugikan oleh oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang hanya melihat kepentingan dan perdagangannya. Ya, istilah lain, ya minimal tengkulak tidak merajalela lah, mempermainkan semua harga yang ada, karena ada BUMN pangan yang siap menyangga untuk siap turun atas nama negara. Tentu saja nggak boleh rugi, memang karena dia profit center juga. Tetapi kita harus bisa menjaga antara kepentingan profit center dari BUMN dan kepentingan negara, karena BUMN adalah bagian dari negara. Dan itulah yang kita dorong yang ada. Oke.